Juni 2023. Ini Titan, kapal selam wisata. Misi, bawa orang kaya lihat Titanic. Panjang cuma 6,7 meter, seukuran minivan. Kapal selam militer 50 meter, ini kecil banget. Dinding karbon fiber 5 inci, ujung titanium. Dalamnya muat 5 orang jongkok, nggak ada kursi. Kenapa karbon? Murah. 5 kali lebih murah dari titanium. Tapi interiornya, satu jendela kecil, satu layar, satu stick game $30. Itu doang. Ini sticknya, Logitech F710, di Amazon $30, udah dimodif buat nyetir Titan. Jendelanya cuma satu, diameter 38 cm, buat lihat Titanic dari 3.800 meter. Sekecil itu. Pintunya dibaut dari luar, 17 baut. Dari dalam nggak bisa buka. Sekali tutup, ya udah. Target, bangkai Titanic, 3.800 meter bawah laut, suhu 1 derajat, gelap total. Harga tiket, $250.000, sekitar 4 miliar rupiah per orang, buat 8 jam nyelam. Sebelum naik, teken surat. Ini kapal eksperimental, risiko mati. Semua teken. Titan udah nyelam 13 kali ke Titanic sebelumnya. 2021 sukses, 2022 ada yang batal karena cuaca. Masalahnya, carbon fiber nggak suka ditekan lepas berkali-kali. Muncul retak mikro. ...2022, pas nyelam kedengeran bang keras, lambung retak, misi dibatalin. ...38 ahli kapal selam udah nulis surat, bakal gagal katastrofik, nggak digubris. Nggak ada yang mau sertifikasi Titan, Lloyds, DNV, semua nolak, status tidak tersertifikasi. Kapal selam normal bola, tekanan rata. Titan tabung, ujungnya titik lemah. Fisika nggak bisa dibohongin. Kapal induknya Polar Prince, kapal riset Kanada tua. Dari situ Titan dilepas. Komunikasi cuma via teks, tiap 15 menit kirim pesan. Di bawah air nggak ada GPS. Lewat zona sinar matahari, zona senja, zona tengah malam. 3.800 meter, gelap abadi. Tekanan, 1 atmosfer di atas, 380 atmosfer di bawah. 400 kilo per senti, kayak diinjek 100 gajah. Oksigen 96 jam, scrubber CO2, toilet, tirai doang, ditabung 6 meter. Cara nyelam, didorong dari platform, nyemplung, terus tenggelam pelan-pelan. 18 Juni 2023 jam 8 pagi. Rumus teknik namanya hoop stress. Tekanan di tabung itu 2 kali lebih gede di dinding samping daripada di ujung, makanya tabung selalu jebol di tengah, bukan ditutup. Kapal selam militer bentuk bola. Bola nyebarin tekanan rata ke semua sisi. Titan bentuk tabung. Tabung punya 2 titik lemah di ujung. Di situ yang jebol. Carbon fiber benci ditekan lepas. Tiap nyelam, muncul retak mikro di dalam lapisan. Nggak kelihatan dari luar. Lama-lama numpuk. Titanium kalau mau gagal, penyok dulu, kasih warning. Carbon fiber, enggak. Langsung patah. Nggak ada warning. Jendela Titan cuma disertifikasi 1.300 meter, tapi dipakai di 3.800 meter, 3 kali lipat dari batas aman. Titan punya sensor akustik. Kalau lambung retak, kedengeran crackling. Di dive-dive terakhir, sensor ini bunyi terus. Suhu di bawah 1 derajat Celcius. Dingin bikin carbon fiber jadi getas, kayak plastik masuk freezer. Implosi itu 1 milidetik, kecepatan 1.500 mil per jam, lebih cepat dari kedipan mata. Kapal selam normal double hull, 2 lapis. Titan single hull, sekali jebol, air langsung masuk.
Titan nggak punya balas kayak kapal selam beneran. Dia tenggelam pakai pemberat besi. Mau naik, pemberatnya dilepas. Oksigen 96 jam buat 5 orang. Itu kalau diem, napas pelan. Kalau panik, habis lebih cepat. Di bawah air nggak ada GPS, nggak ada sinyal HP, nggak ada beacon darurat yang bisa tembus 3.800 meter. Lambung pertama Titan udah retak parah, diganti baru tahun 2021. Lambung kedua ini yang meledak 2023. Banyak part beli di toko biasa, lampu dari toko camping, bukan marine grade, murah tapi desain awal cuma sketch di kertas. Nggak lewat peer review teknik yang proper. 3.800 meter itu dalam. Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, ditumpuk 4,5 kali baru segitu. Titan cuma dites tanpa orang sampai 4.000 meter sekali. Tapi tes berawak cuma 3.000 meter. Titanic 3.800. Nge-push 800 meter. Angkatan Laut AS punya jaringan hidrofon rahasia di Atlantik. Bisa dengar kapal selam Rusia dari ribuan kilo. Dari jendela Titan di 3.800 meter, yang kelihatan cuma hitam. Lampu Titan cuma 10 meter. Titanic baru kelihatan pas udah deket banget. Baterai Titan di luar lambung, cuma tahan 8 jam. Lebih dari itu, mati listrik di dasar laut. Gelap. Checklist kapal selam militer 1000 item dicek 3 kali. Checklist Titan, beberapa lembar doang. Fisika nggak peduli lu kaya, lu pinter atau lu punya mimpi. Tekanan tetap 380 atmosfer. 18 Juni 2023, hari H, Titan mau nyelam lagi, dengan semua cacat itu. Kalau lu suka breakdown ngulik fisika sampai dalam kayak gini, subscribe dulu. Yuk, lanjut. Kita masuk ke detik-detik Titan hilang. Ini yang paling tegang. Jam 8 pagi 18 Juni, kapal induk Polar Prince berangkat dari St. John's, Kanada. Titan di dek atas. Sampai titik selam, Titan diderek ke belakang, terus dilepas. Mulai tenggelam pelan-pelan. 0 ke 1000 meter. Tiap 15 menit kirim teks ke atas. All good here. Semua normal. 2000 meter. Gelap total. Suhu turun ke 4 derajat. Lampu Titan nyala, cuma kelihatan partikel debu laut. 3000 meter. Teks terakhir jam 9 pagi, artinya buang pemberat biar agak ringan. Jam 9.47, 2 menit setelah teks terakhir. Kontak putus, 1 jam 45 menit setelah nyelam. Hilang dari sonar. Di atas, Polar Prince coba panggil berkali-kali. Kirim teks, nggak ada jawaban. Mulai panik. Normalnya Titan naik butuh 2 jam. Ditungguin. Jam 12 siang harusnya udah muncul. Nggak muncul. 6 jam kemudian baru lapor ke Coast Guard. Telat. Prosedurnya harusnya langsung. Area pencarian seluas 2 kali negara bagian Connecticut. Di tengah Atlantik. Luas banget. Pesawat C-130 Amerika dan kapal Kanada, sonar buoy disebar. Cari di permukaan dan bawah. Hari kedua, sonar dengar ketokan tiap 30 menit. Dunia kira itu Titan, ternyata bukan. Harapan palsu. Hitung mundur oksigen, 96 jam, 72 jam, 48 jam. Seluruh dunia nontonin timer ini. Berita global nonstop. Judul, Kapal Selam Wisata Titan hilang. Yang nggak dikasih tahu publik, Navy sebenarnya udah dengar ledakan implosi dari hari pertama. Tapi dirahasiakan. Prancis kirim robot terbaik, Victor 6000, bisa nyelam 6000 meter, satu-satunya yang bisa sampai Titanic. ROV turun butuh 2 jam. Kamera nyala, lampu nyala, turun pelan-pelan ke kegelapan. Di 3.800 meter, bangkai Titanic muncul. Gede, karatan, udah 111 tahun di sana. 1912. 500 meter dari haluan Titanic, ROV nemu puing. Bukan Titanic, itu Titan.
Puing kedua, ekor Titan. Anehnya masih utuh, lepas bersih dari tabung karbon. Puing ketiga, serpihan karbon fiber. Hancur berkeping-keping hitam. Itu lambung utamanya. Konfirmasi resmi, implosi katastrofik, lambung karbon fiber jebol seketika. Timer oksigen 96 jam habis. Tapi mereka udah nggak ada sejak hari pertama, 1 milidetik. 22 Juni. Coast Guard konferensi pers. Puing Titan ditemukan 500 meter dari Titanic. Semua penumpang dinyatakan meninggal. Data rahasia Navy, pas Titan hilang jam 9.47. Hydrophone dengar anomali akustik, ledakan, implosi, tapi baru diumumin hari keempat. Implosi itu retak mikro dulu, air masuk 1000 atmosfer, dalam 1 milidetik tabung karbon gepeng, dari seukuran fan jadi seukuran bola basket. Otak manusia butuh 100 milidetik buat ngerasa sakit. Implosi 1 milidetik, 100 kali lebih cepat. Mereka nggak ngerasa apa-apa, instan. Puing diangkat kapal Horizon Arctic, dibawa ke St. John's buat investigasi. Lab NTSB cek karbon, delamination. Lapisan-lapisannya misah, ngelupas, kayak triplek kena air. Rekaman dive lama, tiap nyelam kedengeran krek-krek. Itu retak. Mereka kira normal, padahal itu karbon nangis. Ocean Gate berdiri 2009. Misi Stockton Rush, bikin wisata laut dalam murah, biar semua orang bisa ke Titanic. Kenapa pilih karbon? Murah dan ringan. Titanium mahal dan berat. Trade-off, hemat duit, korbanin safety. Bandingin sama DSV limiting factor, bola titanium bisa ke Palung Mariana 11.000 meter. Aman, tapi harga 35 juta. Titan cuma 1 juta hullnya. James Cameron, yang udah 33 kali ke Titanic, udah warning, desain Titan bahaya, nggak didengar. Direktur safety mereka sendiri, David Lockridge, nulis laporan 2018. Titan nggak aman, butuh tes lebih. Malah dipecat, dituntut. Waiver yang ditandatangani penumpang, 3 halaman, ada tulisan experimental, not certified, risiko mati. Mereka tahu, tapi tetap naik. Tes tanpa orang ke 4.000 meter sukses, tapi tanpa orang beda. Nggak ada gerakan, nggak ada panik, berat beda. Sisa-sisa ditemukan di puing. Sensitif, nggak ditampilin. Laporan USGG 2024, penyebab carbon fiber fatigue, lack of certification, ignoring warnings. Kalau pakai titanium bola, mungkin masih hidup, tapi harga 10 kali. Puing ditata di gudang, investigasi. Fokus investigasi ke teknik, bukan nyalain. Biar nggak kejadian lagi. Media heboh, kapal selam dikontrol stick game Logitech jadi meme, padahal bukan itu penyebabnya. Logitech sampai bikin statement, stick kami buat game, bukan kapal selam. Biaya pencarian 5 hari, 1,5 juta, kapal pesawat ROV. Pelajaran teknik gagal kalau warning diabaikan. Juli 2023, Ocean Gate suspend semua operasi. Website jadi memorial. Kantor Ocean Gate di Everett tutup. Karyawan di PHK. Titanic masih di 3.800 meter. Udah 111 tahun. Tetap di sana. 2024, regulasi kapal selam wisata diperketat. Harus certified. Pelajaran 1, fisika nggak bisa dinego. 400 atmosfer tetap 400 atmosfer. Pelajaran 2, carbon fiber bagus untuk pesawat terbang, tapi tidak cocok untuk tekanan tinggi di laut dalam. 5 nyawa. Stockton Rush, Hamish Harding, Shahzada Dawood, Suleman Dawood, Paul Henry Nargeolet. Titanic masih nyimpen misteri, tapi sekarang dijaga lebih ketat. Semua tur Titanic dibatalkan, sampai ada yang benar-benar aman. Masa depan, balik ke bola titanium.
kayak DSV limiting factor, mahal tapi aman. Hemat $9 juta, nyawa 5 orang. Itu matematika yang salah. "38 surat warning, 1 whistleblower dipecat, crackling tiap dive. Semua warning diabaikan." Titan nggak ada black box, makanya investigasi susah, harus dari puing. Serpian karbon di lab kelihatan fatigue, retak dari dive sebelumnya. 2024, karbon silinder replika dites jebol di 3.500 meter, padahal Titan dive ke 3.800. Keluarga korban minta regulasi, bukan balas dendam. Laut dalam masih berbahaya, lebih berbahaya dari luar angkasa. Pressure 400x. Quote Stockton Rush, "At some point safety is just pure waste." Itu dia bilang 2022. Sekarang quote itu jadi bukti. Puing terakhir Titan, di gudang, jadi barang bukti. Samudra tetap nyimpen rahasia. Kita baru lihat 5% aja. Gue Gomez. Teknik gagal kalau warning diabaikan. Jangan diulang. Juni 2023. 5 nyawa. Rest in peace. Kalau lo suka breakdown kayak gini, subscribe, like, dan share.